Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, mari kita awali kajian kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih sehat, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ilmu, untuk melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban agama kita. Tidak ada satupun ibadah yang bisa kita kerjakan kecuali karena Allah yang memudahkannya. Malam ini kita bisa mengerjakan ibadah maghrib berjamaah, itu karena Allah yang memudahkan kita. Maka bersyukurlah setiap kali kita dimudahkan untuk beribadah, dan selalu memohon kepada Allah, mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang senantiasa kita terus dimudahkan untuk beramal soleh, dan mudah-mudahan semua ibadah kita diterima pula oleh Allah. Sama-sama kita juga harus berselawat dan bersalam untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan salawat dan salam itu tercurah pula untuk seluruh keluarga beliau dan untuk para sahabat-sahabatnya yang mulia. Kita berharap mudah-mudahan di hari mahsyar semua kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian fikih kontemporer yang dulu sudah kita mulai, diawali dari bab at-taharah. Beberapa masalah-masalah baru, masalah-masalah penting yang terjadi dalam kehidupan kita yang selalu saja berkembang. Fikih itu memang tabiatnya adalah selalu berkembang. Ada saja masalah-masalah yang terjadi. Dan Imam Syafi'i rahimahullah itu mengatakan tidak ada satupun persoalan yang terjadi di muka bumi ini kecuali Islam pasti bisa memberikan jawaban. Islam melalui Al-Quran dan Sunnahnya pasti bisa menjawab semua persoalan itu. Nah, disitulah dipentingkan istihadnya para ulama. Ada orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk beristihad dan mereka punya jasa besar bagi umat Islam. Nah, terakhir dulu kita membahas ada satu persoalan yang berkaitan dengan cuci darah. Orang-orang yang ketika ginjal sudah tidak sempurna lagi fungsinya, sehingga diperlukan cuci darah. Dan proses cuci darah itu dengan mengeluarkan darah dari tubuhnya, kemudian dibersihkan melalui ginjal buatan. Itulah mesin untuk kemudian dimasukkan kembali ke dalam tubuhnya. Itu bisa menghabiskan waktu, bisa 4 jam atau bahkan bisa lebih atau mungkin kurang sedikit dari 4 jam. Ada banyak hukum yang terkait dengan persoalan itu. Di antaranya yang dibahas oleh para ulama, apakah perbuatan seperti itu membatalkan wudu atau tidak? Apakah membatalkan wudu atau tidak ketika dilakukan proses cuci darah? Berbeda para ulama antara sebagian yang mengatakan itu membatalkan wudu, sebagian lagi mengatakan tidak membatalkan wudu.
apakah disamakan dengan keluarnya najis-najis yang lain? Yang itu juga membatalkan wudu. Nah, maka secara sekilas di sini dikatakan ada dua pandangan para ulama, antara yang mengatakan intiqadul wudu dengan yang mengatakan adamu intiqadil wudu. Sebagian mengatakan itu adalah dapat membatalkan wudu, sedangkan sebagian yang lain justru mengatakan itu tidak membatalkan wudunya. Apa alasan yang mengatakan tidak batal? Karena darah itu keluar min ghairis sabilaini, itu dari selain dua jalan yang memang bisa membatalkan wudu. Kalau dari dua jalan itu, dari kubul, dari dubur, kalau itu keluar sesuatu maka bisa membatalkan wudu. Sedangkan darah untuk proses cuci darah itu dikeluarkan secara sengaja dan dari selain dari dua jalan. Ada yang penguatnya oleh yang mengatakan tidak batal. Dulu ada katanya sebagian sahabat ketika dia dalam keadaan sholat, ternyata masih ada bekas panah ketika berperang tadi. Kan tadi berperang nih, kena panah dia, lalu sholat. Saat dia sholat ada darah yang masih keluar dan mereka tetap melanjutkan sholatnya. Tetapi sebagian dari ulama mengatakan itu batal karena dikiaskan kepada yang tadi itu sesuatu yang keluar tapi dalam bentuk hal yang memang tidak bersih, dan itu bisa membatalkan wudu. Kalau kita bawa dalam fakta kenyataan dalam kehidupan keseharian kita, barangkali memang kita lebih baik untuk berhati-hati dalam persoalan ini. Karena orang yang dalam keadaan cuci darah dengan ketaatannya kepada Allah, tentu dia tidak ingin untuk meninggalkan ibadah sholat. Sangat bersyukur sekali ketika ada orang yang dalam keadaan cuci darah lalu yang diingatnya adalah sholat. Itu luar biasa itu. Nikmatnya, nikmat iman yang ada di hatinya. Orang tidak cuci darah pun lupa dia dengan sholat. Hanya karena main poli aja bisa tinggal. Belum mulai azan asar, belum mulai peluit bola. Nah, itu masalahnya. Nanti selesai menjelang masuk maghrib. Lalu kapan asarnya? Nah, sementara ada orang yang dalam keadaan cuci darah pun yang diingatnya adalah itu luar biasa, itu nikmat. Maka iman itu nikmat yang tidak bisa kita ukur dengan apapun. Nikmat yang betul-betul memberikan ketenangan hati, ketenangan jiwa bagi seseorang. Namun kan ada keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti ada juga persoalan lain yang dibahas oleh para ulama selain daripada sekedar persoalan wudu batal. Di antara masalah lain yang ikut dalamnya adalah apakah orang yang cuci darah itu boleh menjamak sholat? Boleh tidak dia menjamak sholat? Umpamanya nanti cuci darah itu dimulai jam 2 umpamanya. Kalau sampai 4 atau 5 jam, kapan selesainya? Tentu sudah masuk waktu maghrib. Ada asar di antaranya. Nah, maka pertanyaannya, bolehkah dalam keadaan seperti itu dia menjamak sholatnya? Maka persoalan jamak ini nampaknya lebih daripada dari masalah qasar. Kalau qasar kan memang ada safar. Tapi kalau jamak, Nabi pernah menjamak sholat karena hujan. Ada dalam satu riwayat dikatakan, nampak sama Nabi langit itu hitam kelam waktu maghrib. Diyakini nanti sebentar lagi hujan akan turun. Andaikan mereka pulang setelah maghrib, lalu sampai di rumah hujan lebat, pasti mereka akan kesulitan untuk kembali ke masjid salat isya. Maka dijamaklah oleh Nabi ketika itu isya ke maghrib. hanya karena hujan. Tapi qasar tidak. Qasar tidak ada ceritanya bahwa Nabi mengqasar tiba-tiba dia di Madinah karena satu alasan lalu di qasar. Karena qasar memang ada ketika safar. Nah, dikarenakan oleh ada riwayat seperti itu, maka para ulama pun mencoba untuk menerapkan illatnya.
Nanti urusannya bukan hanya dengan pasien saja. Dokter yang mengoperasi, operasi berat, yang bisa penanganan operasi itu 4-5 jam umpamanya. Kalau dokter itu meninggalkannya, mungkin akan berbahaya bagi nyawa pasien. Maka dalam hal ini, ulama-ulama kontemporer mengatakan dapat dan dibolehkan untuk dijamak karena memang alasan nampaknya bisa dipertahankan secara syar'i. Karena Nabi pernah menjamak hanya dikarenakan oleh hujan. Tapi kalau pertanyaan kita hari ini, dengan kondisi kita sekarang, mungkinkah kita jamak kena hujan? Ini rumah, ini masjidnya. Lagian tidak lagi seperti kondisi dulu. Kondisi dulu kan memang kita semua tahu bagaimana keadaan yang sangat sederhana. Itu di luar pekarangan Masjid Nabawi sekarang, itu sudah disebut sebagai bukan lagi masyarakat kota. Karena menuju ke sana itu sudah memerlukan jalan berbukit-bukit yang kalau seandainya ada hujan itu mah akan sangat sulit. Tapi sekarang kan enggak, semua sudah jadi kota. Kalaupun hujan kita punya payungnya, atau kalaupun hujan bisa pakai mobil dan lain sebagainya. Jadi nampaknya tidak perlu untuk dipertahankan untuk melaksanakan jamak dan alasan seperti tadi. Andai kan ada orang yang ingin mempertahankan karena Nabi pernah melakukannya, memang sulit pula kita untuk menghalanginya. Karena Nabi memang pernah melakukan. Itulah sebabnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan jamak itu rukhsah, sedangkan qasar itu sunnah. Apa yang membuat beliau mengatakan seperti itu? Jamak itu rukhsah, qasar itu sunnah. Artinya menurut beliau, kita selagi bisa sholat pada waktunya, lebih baik mengerjakan sholat pada waktunya. Karena hanya semacam rukhsah dan itu adalah semacam keringanan. Tapi kalau qasar, itu beliau istilahkan dengan sunnah. Lebih baik kita mengambilnya. Oleh karena itu kalau kita safar lalu kita qasar, tidak apa-apa, bagus. Andaikan kita tidak menjamaknya, umpamanya kita ke Jakarta. Kita ke Jakarta untuk urusan. Boleh tidak kita jamak selama di sana? Apakah kita hukumnya safar? Dalam ayat au ala safarin, mereka dalam keadaan safar. Kalau memang tujuan kita bukan untuk bermukim di sana, berarti kita hukumnya adalah safar. Maka Nabi pernah mengqasar salat 16 hari tapi dia tidak jamak. 16 hari. Umar bin Al-Khattab pergi ke satu wilayah, kalau nggak salah Taif, 19 hari. Dia qasar tapi tidak dia jamak. Karena dia di tempat itu dihukumkan sebagai safar dan dia bisa untuk mengerjakan sholat tepat pada setiap waktunya. Maka yang diambilnya hanya qasar saja dan tidak jamak. Nah, maka balik kepada masalah tadi, persoalan sakit dalam bentuk cuci darah itu kan dikatakan sakit lah namanya itu kan, karena sakit itulah dia perlu untuk cuci darah. Maka ada hal-hal yang terkait selain daripada persoalan apakah wudunya batal atau tidak. Yang jelas ada dua pandangan para ulama, masing-masing mereka punya hujjah, dan kita hari ini barangkali ya perlu untuk lebih berhati-hati. Inilah konsep ihtiyat. Ihtiyat itu kehati-hatian kita. Andaikan kita tetap berwudu dalam setiap kali kita ingin sholat, mungkin itu akan lebih baik. Allahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, ada masalah yang berikutnya, asaru al-qastaratil bauliyah wasyarjin sinai. Al-qastara al-bauliyah, asyarj as-sinai. Itu artinya adalah ada orang yang dia pipisnya tidak dari jalur biasa, tapi dibuatkan jalur lain oleh dokter dan ditampung pakai plastik.
Ada juga di antara itu yang qastarah al-bauliyah. Ada asyarj as-sinai. Tidak hanya air kecil saja, tapi ada juga air besar yang tidak lagi keluar pada jalur yang biasa. Tentu saja karena sakit. Tetapi dokter membuatkan jalur baru. Dan nanti ditampung dengan plastik. Ada plastiknya tentu saja yang bidang kesehatan tentu sudah menyiapkan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, orang-orang yang diuji oleh Allah dengan musibah seperti itu, apakah sholatnya sah? Setiap kali dia sholat, dia membawa plastik yang di dalamnya ada kotoran, dan apakah dia harus berwudu dalam setiap kali ingin mengerjakan sholat? Apakah nanti terhitung batal wudunya? Kalau keluar dari jalan biasa, jelas batal wudu. Ambil wudu dia, lalu pipis berarti membatalkan wudu. Atau qada hajat, buang air besar, batal wudu. Kalau keluar dari jalan al-mu'tad, as-sabilil mu'tad. Ini keluarnya pada sabil ghairil mu'tad. Pada jalan yang bukan jalan biasanya. Tapi ada pipanya yang dibuatkan oleh dokter, disitulah keluarnya. Yang kadang-kadang dia tidak sadar kalau keluar. Mungkin saja saat dia berwudu, mungkin ada yang keluar. Ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua terpelihara dari hal-hal yang seperti itu. Tapi ketika ada ujian yang diberikan oleh Allah, pasti ada kebaikan di balik itu semua. Karena tidak ada satupun yang ditakdirkan oleh Allah kecuali di baliknya pasti ada hikmah, pasti ada manfaat. Mungkin dengan cara itu dosanya bisa terampuni. Maka kita doakan juga orang-orang yang sakit, yang sedang diuji oleh Allah, dia tetap sabar dalam menghadapi ujiannya. Dengan kesabaran itulah mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahannya. Andaikan melalui sakit itu dosanya terampuni, dia akan menjadi orang yang sangat berbahagia. Andaikan melalui sakit itu lalu dosanya terampuni, maka dia akan menjadi orang yang paling berbahagia. Kira-kira kalau minta pilih mau mana? Kalau sakit, dosa kita diampuni oleh Allah semuanya. Tapi kalau tidak sakit, belum pasti. Memilih mana? Milih tetap sehat, tapi belum pasti dosanya terampuni, atau milih sakit tapi dosa? Yang dipilih sehat tapi dosa? Sehat tapi dosa terampuni. Andaikan harus memilih, dan semuanya adalah urusan Allah, kita tinggal menghadapinya dengan penuh kesabaran. Ikhwati fillah, jadi persoalannya seperti tadi. Apakah dia harus berwudu setiap kali sholat ataukah tidak? Nah, dalam hal ini ada dua pandangan para ulama. Ada dua pendapat para ulama. Orang yang diuji oleh Allah dengan pipis dan air besar yang keluar dari jalur yang bukan pada jalur biasa. Disediakan kantongnya, karena harus diganti-ganti pula. Jarak-jarak sekian nanti harus diganti. Apakah batal wudunya atau dia harus berwudu setiap kali sholat? Andaikan maghrib umpamanya dia sholat, lalu bolehkah ia sholat lagi isya'nya dengan wudu yang tadi ataukah tidak? Ada dua pandangan. Yang pertama mengatakan annal wajiba fi haqqihima al-wudu liwakti kulli salati faridah. Dia mesti berwudu untuk setiap kali sholat fardu. Setiap kali dia mau sholat fardu, wajib berwudu. Itu pandangan yang pertama. Wa yusalli biwudu'ihi dzaka ma syaa minan nawafil. Dan dia boleh untuk sholat dengan wudu yang tadi seberapa yang dia inginkan dari sholat-sholat sunat.
Umpamanya dia berwudu, umpamanya dia mau salat maghrib. Maghrib kan salat fardu. Untuk maghribnya dia harus berwudu. Nanti untuk isyaknya dia harus berwudu lagi. Tapi ketika dia ingin salat sunat setelah maghrib itu, maka boleh ia mengerjakannya dengan wudu yang tadi seberapa salat yang dia inginkan. Tapi ketika nanti ingin isya, maka dia harus berwudu lagi. Nah, ini pendapat di antaranya adalah Syekh Utsaimin dan Syekh Ibnu Jibrin dan juga sebagian dari ulama-ulama mu'asirin yang lainnya. Asal untuk salat fardu, maka dia harus mengulang wudunya. Apa alasan mereka? Al-qiyasu ala al-mustahadah. Itu dikiaskan kepada orang yang mustahadah. Mustahadah itu apa? Mustahadah itu darah penyakit, tapi bukan darah haid. Darah istihadah itu keluar, habis masa haidnya ternyata darah juga masih ada. Jika sudah habis masa haid yang batasan normal oleh para ulama, berarti yang keluar bukan lagi haid. Keluarnya darah istihadah seperti itu membuat seseorang tetap harus sholat. Kalau haid tidak boleh sholat, tapi kalau istihadah wajib dan tetap harus sholat. Dalilnya adalah sebuah riwayat, datanglah Fatimah binti Abi Hubais kepada Nabi. Dia berkata, "Ya Rasulullah, saya adalah seorang perempuan yang istihadah. Afa ada'us salata? Apakah saya boleh meninggalkan sholat?" Qala la. Nabi berkata, tidak boleh. Jangan tinggalkan sholat itu. Innama dzalika irqun wa laysat bil haidah. Sesungguhnya itu adalah darah penyakit, bukan darah haid. Nah, jadi Nabi tetap menyuruhnya sholat. Fa idza aqbalatil haidah fada'is shalah. Kalau haid yang datang tinggalkan sholat. Wa idza adbarat, tapi kalau haid sudah selesai, faghsili ankid dam wa shalli. Kalau darah haidnya sudah selesai, maka mandilah, bersihkan darah itu dan sholatlah. Waqala, nah, dan dia berkata, qala Abu Muawiyah, pada hadisnya dia berkata, tawadda'i li kulli salatin hatta yaji'a dzalikal waqt. Berwudulah untuk setiap kali sholat. Nah, maksudnya sholat fardu. Ini dalil yang dipakai oleh kelompok pertama yang mengatakan bahwa orang yang seperti tadi mesti berwudu setiap kali sholat fardu. Dikenakan oleh ada kata-kata tawadda'i li kulli shalah, berwudulah untuk setiap kali sholat. Kelompok yang kedua, ulama yang kedua yang mengatakan la yajibu alaihima al-wudu'u li kulli shalah. Tidak wajib bagi dia untuk berwudu setiap kali ingin sholat. Illa ayyan taqidha wudu'uhuma binaqidin akhar. Kecuali kalau wudunya itu batal oleh sebab yang lain. Sebab yang lain apa? Keluar angin umpamanya, berarti batal wudunya. Atau dia tidur antara maghrib dan isya, tidur yang sengaja, yang menghilangkan kesadaran itu adalah membatalkan wudu. Tidur kan dibagi dua, ada yang tidur mutamakkin, ada yang ghairu mutamakkin. Tidur tapi kita masih bisa menguasai. Ada tidur tapi hilang kesadaran kita. Ada orang sambil duduk di majelis taklim, apakah harus ulang wudunya? Tidur tapi dia masih menguasai. Dengar dia yang berceramah tuh, mana kurang paham sekilas, tak apalah yang disebutnya. Tapi tahu dia kalau ada orang yang berbicara di hadapan dia. Tapi ada orang yang tidur tidak lagi sadar. Itu membatalkan wudu. Sekarang kalau itu yang dia lakukan, berarti wudunya batal. Jika tidak ada pembatal wudunya selain
sekedar yang tadi itu saja, maka kata kelompok yang kedua, la yajib alaihi maludhu, tidak wajib baginya untuk berwudu setiap kali sholat, karena wudu yang tadi dianggap belum batal. Apa pula alasan kelompok yang kedua ini yang mengatakan tidak wajib? Hadisnya hadis yang tadi juga dikiaskan kepada istihadah. Cuma kata-kata yang terakhir tadi yang datang dari Abu Muawiyah, tawadda'i li kulli salah, berwuduklah untuk setiap kali salat. Menurut kelompok yang kedua, ini bukan perkataan Nabi. Laisat min kalamin Nabi. Nah, jadi yang datang dari Abu Muawiyah tadi, tawadda'i li kulli salah, itu oleh kelompok yang kedua, laisat min kalamin Nabi. Hadisnya cuma sampai yang tadi saja. Jadi dikiaskanlah kepada orang yang istihadah, bahwa darah istihadah tidak menyebabkan batalnya wudu. Sehingga dia tetap, andaikan dia sedang sholat lalu keluar, apakah dia hentikan sholatnya? Kan enggak, dia tetap melanjutkan. Nah, jadi kelompok kedua ini cenderung mengatakan seperti itu. Bal hiya mudrajatun min kalamir rawi. Yang ungkapan tawadda'i li kulli salah itu bagi kelompok yang kedua itu adalah kalamir rawi. Itu ungkapan orang yang meriwayatkannya. Berarti ungkapan dari sahabat yang meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saja beliau yang menafsirkan ungkapan Nabi seperti itu. Jadi ini dua pandangan dengan alasan-alasan yang mereka sampaikan. Lagi-lagi kalau kita bawa pada konsep ihtiyat, nah ini penting juga dalam hal yang seperti ini, konsep ihtiyat. Ihtiyat itu adalah berhati-hati dalam beribadah. Kalau memang mengedepankan kehati-hatian kita, lebih baik kita mengedepankan pendapat yang pertama. Dengan apalagi saat dia mampu untuk melakukannya, perlu untuk kehati-hatian. Setiap kali dia ingin sholat, berwuduklah, kemudian bersihkan. Tapi tidak semua orang yang punya kemampuan seperti itu. Apalagi kalau seandainya memang harus mengganti plastik-plastik yang tadi itu, kalau 5 kali diganti dalam sehari, tentu akan membutuhkan biaya besar. Andaikan memang keadaannya seperti itu, maka tidak mengapa kalau seandainya mengedepankan pendapat yang kedua. Karena memang dia punya alasan. Di sini diberikan gambaran juga, andaikan dia harus menggantinya. Seandainya satu plastik itu harganya di sini disebutkan 10 rial. Ini kan karena di Arab Saudi 10 rial. Kalau 5 kali berarti 50 rial. Nanti sekian hari dia harus mengulang-ulangnya. Seandainya memang dalam keadaan sulit seperti itu, maka dikedepankanlah ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sebatas kemampuan yang ada pada kalian. Tapi kalau seandainya bagi dia tidak ada persoalan untuk mengganti dari segi biaya, maka bagus kalau seandainya dia mengedepankan kehati-hatiannya, sehingga setiap kali dia berwudu dia mengganti plastik-plastik yang dipastikan di situ ada kotoran. Baik, itu persoalan yang kedua yang kita bahas pada malam hari ini. Ada masalah yang berikutnya, ini masalah terakhir yang ada pada babut taharah. Masalah terakhir yang ada pada masalah taharah, yaitu bolehkah meminum obat penunda haid bagi perempuan untuk pelaksanaan haji dan juga puasa. Bisa untuk menunda, bisa pula untuk menyegerakan. Ada enggak obat yang seperti itu? Ada kan?
Andaikan dia tidak ingin haid di bulan ini, maka minum obatnya, sehingga dia tidak mengalami masa haid dan ibadah-ibadah dia tidak terganggu. Ada dua persoalan di sini. Pertama adalah masalah haji, kedua adalah masalah Ramadan. Kalau haji kan bisa saja ada orang yang datang haji sampai ke sana, ternyata datang masa haidnya dan sudah ingin tawaf, sementara dia tetap dalam keadaan haid. Oleh sebahagian ada yang ingin tidak terganggu pelaksanaan hajinya. Andaikan dia meminum obat penunda haid, selama dia di sana nanti tidak menjalani masa haid, sehingga tidak ada persoalan nanti dengan tawafnya, karena tawaf yang tidak dibolehkan dalam keadaan haid. Dulu Aisyah Ummul Mukminin mengalami itu. Ketika ia haji bersama Nabi, orang-orang semua melaksanakan tawaf. Tapi tiba-tiba Aisyah datang haidnya. Dia bilang, "Ya Rasulullah, saya haid." Apa pesan Nabi ketika itu? Isna'i kulla ma yasna'ul hajj illa tawaf. Lakukanlah semua yang dilakukan oleh jemaah haji ini. Mereka sa'i, mereka wukuf di Arafah, mereka lontar jumrah, kerjakan semuanya. Illa tawaf. Kecuali tawaf. Maka tidak bisalah Aisyah ketika itu melaksanakan ibadah tawaf. Orang-orang datang dan memulainya dengan umrah, tapi dia tidak bisa melakukannya. Hanya haji saja. Nanti setelah haji selesai, barulah dituntut kepada Nabi. Ya Rasulullah, orang-orang pulang ke Madinah dalam keadaan sudah haji dan sudah umrah. Saya baru haji tapi belum umrah. Nah, disuruhlah oleh Rasul Aisyah itu pergi ke Tan'im ya, yang untuk melaksanakan ibadah umrah dan ditemani oleh Abdurrahman bin Abu Bakar, karena itu mahram dia. Tapi Nabi tidak ikut. Hadis ini pula yang kadang dijadikan alasan oleh sebagian untuk mengulang-ulang ibadah umrah. Selesai satu, balik lagi untuk diulang-ulang. Padahal Aisyah melaksanakannya dikarenakan dia dulu belum, dan yang lain selain Aisyah tidak ada yang mengerjakannya, hanya dia saja. Bahkan Abdurrahman bin Abu Bakar hanya menemani. Kan alangkah baiknya, udahlah sekalian aja ikut umrah, tapi tidak, dia hanya menemani, karena itu sudah dianggap safar, karena di luar dari haram. Sudah dianggap safar, sehingga harus ditemanin oleh seorang mahram. Maka persoalan haid di musim haji bukanlah masalah baru. Dulu ternyata sudah terjadi, dan terjadi pada Aisyah Ummul Mukminin. Namun belakangan muncul keinginan untuk terlepas dari persoalan ini, dan ada ternyata solusinya, itu dengan meminum obat. Apakah dibolehkan atau tidak? Persoalannya antara haji dengan Ramadan memang berbeda. Kalau Ramadan kan buat apa juga untuk meminum-minumnya? Kan bisa diganti, ada 11 bulan. Perempuan yang meminum obat karena tidak ingin ada hutang puasa, jangan dia tidak pernah ingin puasa selain daripada Ramadan. Berarti tidak ada keinginannya untuk berpuasa di luar hutang ini pun dia tidak ingin kena. Nah, sementara untuk haji, pelaksanaannya hanya pada tempat yang satu saja. Kalau Ramadan kan bisa di mana-mana. Lebih bebas kita untuk mengerjakan dan membayarnya. Sementara haji tidak ada tempat lain selain daripada tanah suci, dan kemungkinan mengerjakannya berulang-ulang itu tidak atau sangat tidak memungkinkan zaman sekarang. Sekarang kalau sekarang kita mendaftar nih, mungkin baru 25 tahun, bahkan bisa lebih. Nah, kecuali yang furoda. Apa namanya? Furoda ya. Yang katanya bayar sekian ratus juta. Sampai di sana terhalang pula. Ada pula kendala-kendala sehingga dakdikduk entah jadi tanda hajinya ini. Mempersulit diri dalam persoalan ini. Baik, para ulama mengatakan secara hukum asal memang sulit untuk dikatakan terlarang.
Andaikan dia meminumnya, lalu memang haidnya tidak datang, berarti dia mengerjakannya secara sah. Cuma ada anjuran dari para ulama. Sebaiknya dia mesti bertanya dulu kepada dokter. Tanya dulu. Apakah perbuatan seperti itu akan berpengaruh nanti kepada kesehatan fisiknya atau tidak? Apakah nanti akan berpengaruh kepada siklus haidnya di masa yang akan datang? Jangan-jangan gara-gara itu nanti justru siklus haidnya tidak beraturan dan itu tidak sehat bagi dia. Karena keluarnya darah haid itu kan mengeluarkan penyakit. Penyakit yang dikeluarkan. Allah kan sayang dia itu sama perempuan-perempuan itu. Maka diaturlah oleh Allah, diberikan fitrahnya dan diatur bagaimana cara hidupnya oleh Allah. Termasuk cara berpakaian. Maka itu ketentuan Allah bagi para wanita. Agar mereka sehat terus, maka keluarlah darah haid itu. Nah sekarang dihalang keluarnya. Berarti menghalangi keluarnya penyakit. Nah, ini dia. Maka para ulama menganjurkan sebaiknya memang harus berkonsultasi kepada dokter. Minta pandangan mereka. Apakah kata dokter itu ada pengaruh pada kesehatan nanti atau tidak? Karena Islam dalam kajian maqasidus syariah itu ada yang disebut dengan hifzu an-nafs, menjaga jiwa, menjaga diri. Agama ini diatur, diturunkan oleh Allah supaya diri kita terpelihara dari hal-hal yang merusak. Apa saja yang bisa memudaratkan diri kita, maka Islam melarangnya. Apa saja yang membuat badan kita menjadi sakit, Islam pasti melarang kita untuk melakukan itu. Nah, seandainya ada penjelasan dari dokter bahwa itu bisa mengganggu kesehatan dia, maka dia jangan melakukannya atas dasar yang tadi. Karena dia melakukan sesuatu yang bisa merusak badannya sendiri. Tapi kalau seandainya ada rekomendasi dari dokter bahwa itu katanya tidak mengapa, maka para ulama banyak diantaranya yang menjawab ketika mereka ditanya dalam persoalan seperti itu, mereka mengatakan ya juzu antas ta'milal mar'atu adwiyatan fi Ramadan liman il haidi idza qarrara ahlul khibrah al umana. Boleh bagi seorang perempuan untuk menggunakan obat-obat untuk menghalang datangnya haid idza qarrara ahlul khibrah al umana, kalau sudah ada keputusan dari dokter-dokter yang amanah. Kalau sudah ada itu, maka tidak mengapa, karena tidak memudaratkan. Masuk waktu Isya. Baik, kita jawab dulu suara azan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita kepada persoalan yang tadi kita bahas. Para ulama memang mengatakan, cenderung untuk mengatakan, andaikan memang ada rekomendasi dari para ahli, para dokter yang amanah, bahwa itu tidak mengapa bagi kesehatannya, maka tidak ada alasan untuk mengharamkan, untuk mengatakan bagi seorang perempuan terlarang melakukan itu. Artinya cenderung para ulama untuk membolehkan. Meskipun ada sebahagian dari ahlul ilmi yarawna anna tarka hadzal amali aula. Meninggalkan perbuatan seperti ini, itu menurut sebagian adalah aula, lebih utama. Kenapa lebih utama? Ikut ajalah apa yang telah dikodratkan oleh Allah bagi kaum wanita. Bang, apa persoalannya? Kalau dalam Ramadan umpamanya, andaikan ada hutang, kan ada waktu untuk membayar. Lebih baik dia mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dalam masa haji, andaikan nanti datang haid, para ulama juga memberikan solusi. Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in itu membahas persoalan tawaful haid. Tawafnya wanita yang dalam keadaan haid. Apa kata beliau? Hukum asal berdasarkan kepada hadis jelas tidak boleh. Karena Nabi sendiri mengatakan tidak boleh tawaf bagi wanita yang haid. Apalagi Nabi juga mengatakan at-tawafu as-salah. Tawaf itu sama dengan salat. Ketika salat tidak boleh dilakukan oleh wanita haid, maka tawaf juga tidak dibolehkan. Tapi beliau memberikan penjelasan. Bagi wanita yang kebetulan haid menjelang dia tawaf, ada beberapa kemungkinan. Pertama, tunggu selesai haid baru tawaf. Mungkin saja tidak semua orang yang bisa. Andaikan jadwal kepulangannya sekarang ditunggu, berarti melewati jadwal kepulangan. Tentu akan sulit. Ada urusan administrasi yang sulit. Meninggal aja keluarga, kadang kita tidak bisa mengundur kepulangan kita. Ada orang ngurus itunya. Itunya kawan. Jadi takut lainnya banyak yang ngurus itunya. Tidak boleh kan. Padahal suaminya yang meninggal. Atau kata Ibnul Qayyim,
pulang dulu ke rumah, nanti balik lagi untuk tawaf. Apakah semua orang itu bisa? Tidak. Mungkin bisa oleh ahlu Makkah dan yang sekitarnya. Kalau ahlu Makkah dan yang sekitarnya, Taif umpamanya, pulang dulu nanti balik untuk tawaf. Tapi bagi orang Indonesia, balik untuk tawaf itu tidak juga bisa. Disebutkan oleh beliau beberapa kemungkinan. Yang terakhir dia katakan, andaikan semua pilihan ini tidak mungkin dilakukan, maka kata beliau, tawaflah meskipun dalam keadaan haid. Itu pilihan terakhir. Karena keadaan sekarang memang tidak bisa disamakan dengan keadaan yang oh kan ada hadisnya. Iya, ada hadisnya. Tapi ada keadaan-keadaan di mana membuat kita mendapatkan hukum-hukum keringanan dalam melaksanakan aturan agama. Maka beliau dalam istihadnya membolehkan untuk tawaf meskipun dalam keadaan haid, seandainya pilihan-pilihan yang tadi tidak bisa dilakukan. Itu bisa kita lihat dalam kitab I'lam al-Muwaqqi'in. Nah, oleh karena itu tidak perlu dikhawatirkan sebenarnya kalau seandainya harus mengambil kebijakan meminum obat untuk penunda haid. Ya, barangkali nanti sedikit kesempatan kami untuk sholat Pak Ustadz. Nah, kan gitu kan. Orang haid kan nanti tidak datang sholat. Sementara sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjidil Nabawi, itu berbeda dengan sholat-sholat yang lain. Sekarang datang dia ke sana 12 hari. Baru nyampe langsung haid. Haid bisa-bisa 10 hari. Lalu mana yang akan dia dapatkan? Kan itu mungkin yang jadi pertimbangan. Makanya para ulama membolehkan, tetapi sebahagian tetap mengatakan lebih baik untuk tidak mengambil. Yang membolehkan pun mengatakan dia mesti mengikuti ketentuan-ketentuan dan dawabitnya. Andaikan dia meminumnya lalu untuk menghentikan atau menunda masa haid untuk selama masa haidnya itu tidak mengapa. Tapi kalau seandainya, ini kata Ibnu Farhun mengatakan, andaikan umpamanya dia haidnya sudah datang, dia belum tawaf nih, 2 hari sudah haid, karena besok saatnya tawaf, diminumnya obat itu supaya besok tidak datang haidnya. Asal dia tidak minum lagi pada hari berikutnya, datang lagi haidnya. Berarti kayak bermain-main. Jadi sudah datang haidnya, cuma hari ketiga dia minum, sebab hari keempat itu dia tawaf nanti. Dan dia tidak ingin dalam keadaan haid. Nanti hari kelima datang lagi haidnya. Berarti kan tidak utuh dalam selama masa haidnya itu, tapi hanya untuk kepentingan tertentu. Kalau seandainya seperti itu, kata Ibnu Farhun, fala yajuzu lil mar'ati an tashraba hadzal dawa. Maka tidak dibolehkan bagi perempuan untuk meminum obat ini litarfa'an hal haidha al-yawma aw yawmain. Sekadar untuk mengangkat atau menghentikan haidnya sehari atau 2 hari. Summa tanqati'u fayaudu haiduha. Lalu ia berhenti meminum obatnya, lalu datang kembali haidnya. Nah, kalau seperti itu, kata Ibnu Farhun, itu tidak dibolehkan. Jika memang ingin menunda, tunda ke semua masa haid itu. Andaikan masa haidnya 8 hari umpamanya. Sebelum datang, nanti dia minum, dan ke-8 harinya dia dalam keadaan tidak haid. Ada lagi, jangan jadikan meminum obat itu sebagai hilah semacam siasat untuk mengakali sesuatu. Apa contoh? Kan tadi bisa menunda haid, bisa menyegerakan datangnya haid. Contohnya begini, ada wanita yang dalam keadaan masa iddah, haidnya lama lah, kuranglah datang nak melamar. Adi minum obat tadi untuk menyegerakan haid. Ini enggak nih? Paham maksudnya?
Kalau tadi kan sekedar untuk ndak haid supaya tawaf, ndak haid supaya Ramadannya lengkap. Kini ndak. Masa haid lunti boleh. Nyoba sudah batang dan kedua. Yang ketiga masih lama. Aku lah daun cincilang. Lah selesainya. Lun lebangnya, bilonya. Diminum DUB tadi untuk menyegerakan. Haidnya kan 3 kali. Yang cerai kan 3 kali haid atau 3 kali suci. Atau menunda. Umpamanya masa haid lana masa iddah lana selesai. Tapi suami ndak yo nampak-nampakkan rujuk cenderung. Nyo berharap rujuk. Diminum obat penunda haid. Berarti bertambah malah bekornya haid ketiga ndak tiba-tiba dah. Kalau masih dalam iddah kan masih ada nafkah yang diberikan oleh suami. Kalau habis nanti masa iddah berarti habis masa memberikan nafkah. Sekarang diminum obat penunda haid. Jangan datang dah haid ke bulan konya. Ditunda sampai yang bulan berikutnya supaya dia tetap bisa mendapatkan nafkahnya dan peluang pulang kembali suaminya diperlama. Kalau seperti itu, ini kata para ulama ini tidak dibolehkan. Jadi tidak pula semua kemungkinan dalam persoalan meminum obat untuk penunda haid itu dibolehkan oleh para ulama. Jadi dikatakan di sini la yajuzu lil mar'ati isti'malu hadzal dawa litahayul ala umur syar'i. Tidak dibolehkan bagi seorang perempuan untuk menggunakan obat tadi itu, meminum obat itu yang tujuannya tahayul ala umur syar'i, untuk mensiasati persoalan syariat. Itu masuk dalam kategori hilah mamnu'ah. Jadi hilah itu kan berkilah, mensiasati sesuatu. Jika untuk menghindarkan dia dari persoalan syariat maka tidak dibolehkan. Itu masuk dalam hilah yang terlarang. Nah, ini salah satu dari contoh hilah yang terlarang. Banyak para ulama memberikan contoh tentang hilah. Umpamanya ada orang yang seminggu lagi datang kewajiban zakat karena haul dan nisab cukup. Seminggu lagi wajib dia berzakat. Sebelum sampai full masa haul, belanja aja banyak. Ganti sofa, ganti kulkas, ganti segala macam, sehingga nanti uang berkurang. Berkurang kalau kok zakat kan? Apalagi kalau sampai membelanjakannya di luar batas nisab. Umpama 1 juta, belanja kok tinggi 99 juta lah. Tidak wajib zakat dirilah kan? Andaikan dia berbelanja karena tujuannya untuk lari dari kewajiban zakat, berarti itu namanya hilah terlarang. Ada orang kongsi ternak, umpama sapi kan kewajiban zakatnya kan 30, sampai 30 wajib bayar zakat. Sekarang yang berkongsi ini ada 2 orang, sampailah sapinya itu 50 wajib zakat enggak? Wajib, karena minimalnya 30. Asa minggu menjelang masa zakat, dibagi 2 dah. Bagilah kambingnya, sapi gannya. Jadi 25 wajib zakat enggak? Enggak wajib. Kalau dia membagi tadi karena lari dari kewajiban zakat, berdosa dia. Itu sesuatu tidak dibolehkan. Itu namanya hilah mamnu'ah. Itu siasat yang terlarang. Salah satunya adalah meminum obat supaya segera habis masa iddahnya. Ternyata itu juga adalah hilah mamnu'ah. Atau memperlambat supaya tidak habis masa iddah cepat, diperlambatnya. Maka para ulama andaikan dia minum, lalu pada masa dia haid tidak datang, dihitung datang haidnya, berarti habis masa iddahnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Dengan demikian berarti persoalan taharah kita sudah selesaikan.
insya Allah kita akan masuk pada masalah-masalah baru dalam sholat. Nah, nanti dalam sholat lagi. Masalah pertama yang dibahas adalah apa hukum menjawab azan dari radio, dari televisi. Kalau dengar azan di raya kau jawab kan? Atau HP. Ini sedang nyetir azan di radio mobilnya. Nah, apakah ada sunnah menjawabnya atau tidak? Insya Allah kita lanjutkan kajian ini pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan dan kemudahan untuk duduk di majelis ilmu, dan semoga kita selalu dimudahkan pula untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.